Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini sekalipun cuaca di luar boleh hujan, tapi kita mau tetap semangat memuji menyembah Tuhan, amin. Haleluya, yang siap memuji menyembah Tuhan berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yes. Segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, yes. Segala, saya undang jemaat Tuhan sama bangkit berdiri. Kau hadir dalam hidup. Oh kini Tuhan, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap mengucap syukur Tuhan, walaupun cuaca tidak mendukung saat ini, tapi kami percaya hikmat Tuhan, berkat Tuhan tetap sama Tuhan. Seberapapun kami yang hadir saat ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Amen. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini. Khususnya firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Glenn yang Tuhan telah utus. Kami percaya ada berkat Tuhan, ada pesan Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua akan diberkati Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Sertai dan lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tiba sampai di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan, urapan Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga apapun yang kami berikan itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini Bapa. Karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau adalah sumber kekuatan kami Bapa. Engkau adalah sumber sukacita kami Yesus. Dan kami yakini Bapa, Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau sanggup memberikan kemenangan besar terhadap hidup kami Bapa. Untuk anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Yesus. Haleluya, glory bagimu. Kami mau naikkan pujian ini Bapa sebagai doa kami. Sebagai pernyataan kami. Bahwa Engkau Allah yang berkuasa Yesus. Yes. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Yes. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian ya di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu jadi sempurna. Amin Tuhan. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, ku berkuasa. Saya dan jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Amin, kami percaya Tuhan yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Tuhanku, Tuhanku berkuasa. Kami percaya Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Ya ajaib bagiku.
percaya Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Oh, Kau Allah yang ajaib, perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan hari ini Bapa. Kami menyembah Engkau sebab kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Kasih-Mu tiada pernah berkesudahan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan kita. Kita bebas menyembah Tuhan pada hari ini. Naikkan ucapan syukur. Bermazmurlah bagi Raja. Bermazmurlah bagi Tuhan. Sebab Dia berkuasa. Sebab Dia hidup. Dia hadir di sini. Yesus Tuhan, Engkau ajaib. Yesus, haleluya. 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 Haleluya, kita dapat karena namanya kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Tuhanku. Yes Tuhan, kami percaya tangan besar di dalam. Sekali lagi katakan Tuhanku berkuasa. Yes, kami percaya Tuhan. Kau ajaib. Tuhanku, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan, kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar, kemenangan besar di dalam hidupku. Kita berikan sorak-sorak kemuliaan. Oh, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Saudara, siap bersorak-sorai bersuka-cita bagi Dia. Sebab Allah kita Dia Allah yang sangat baik. Amin. Beri salam kanan kiri muka belakang, katakan Yesus teramat baik bagi kita. Amin. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Woo. Ya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Woo. Ya. Sama-sama di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Yes.
lagi dong untuk Tuhan. Ya, Engkau baik Tuhan. Yes, teramat baik bagi kami. Engkau baik. Haleluya. Teramat baik. Engkau baik Tuhan. Yeah. Teramat baik buat kita, amin. Haleluya. Siap lebih lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Yes. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi Engkau. Glory bagimu. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Katakan dia kudus, kudus dan mulia namanya. Katakan dia besar kasih-Nya Tuhan, besarlah kasih-Nya. Ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Yes. Besar kasih-Mu Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Yuk semua bagi Dia yang memerintah, sebab Dia yang layak, terima segala pujian bagi Dia, yes, yang bertahta, ya, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Glory bagimu Tuhan, hanya bagi Engkau segala pujian kami. Haleluya. Semua bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dialah namanya. Katakan besar kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Tuhan bagi Dia, yeah, yang memerintah, yang layak, ya Tuhan, segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Hanya bagi Dia segala pujian kita. Amin. Yes, haleluya. Kami persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu, seperti biasa setiap minggu kedua kita akan mengambil persembahan diakonia. Mari siapkan hati kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami masih Kau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah kami terima Tuhan Yesus. Dan biarlah agar berkat itu dapat kami salurkan Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur dan memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang tidak pernah lepas dalam hidup kami, kasih-Mu yang tidak terhingga Tuhan Yesus yang kami rasakan. Kami tidak pernah sendirian Tuhan, karena Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Katakan bersama. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Jangan khawatir, Yesus ada di
Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Mari sama-sama katakan nama Yesus. Hanya nama Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus berikanku kepastian. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Biar musik main dengan sangat lembut. Setiap kita umat Tuhan datang kepada Tuhan. Apapun musib kehidupan kami, satu hal yang kami percaya, nama Yesus berkuasa. Apapun keadaan hidup kami percaya nama Yesus memiliki dampak yang besar di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Kembali kami mau datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, apapun pergumulan kami tahu selalu ada jalan keluar bersama Yesus. Apapun badai hidup kami tahu ada Tuhan Yesus yang memegang tangan kami dan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Apapun musim hidup kami tahu Yesus kami menjamin masa depan kami. Yang kami tahu kami punya Tuhan Yesus. Dan Yesus tidak pernah membiarkan kami. Yesus tidak pernah membuang kami. Angkat tanganmu dua-dua, katakan pujian ini kembali dengan lembut. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Yes Lord. Berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Oh, hanya nama Yesus. Hanya nama Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga setiap kami umat Tuhan yang pagi hari ini datang ke rumah Tuhan, kami mengerti akan setiap kebenaran yang disampaikan. Bersabdalah atas setiap kami. Urapan-Mu ada atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Bersyukur hari ini saya boleh mendapatkan kesempatan istimewa. Boleh ada di kota Bali, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan saya bersama dengan istri boleh menyampaikan shalom atas setiap umat Tuhan. Dan saya juga berterima kasih buat hambanya Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pendeta Yangka dan Pendeta Yanti yang boleh memberikan kami kesempatan untuk kembali menyapa setiap umat Tuhan, iya kan, yang ada di cabang Bali. Bapak Ibu, saya ini kali yang keberapa untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di Glow Bali. Dan sedikit perkenalkan Bapak Ibu, saya mungkin ada yang beberapa yang belum mengenal, saya dipercayakan Tuhan ada di cabang yang satu, iya kan, cabang Bandung Bapak Ibu. Bedanya apa dengan Bali? Kalau Bali itu ada Badung, saya itu Bandung Bapak Ibu ya, beda di N.
tetapi kita tetap dekat di hati. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini tema saya adalah Providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Karena biar bagaimanapun kita orang percaya harus menyadari bahwa hidup saya dipelihara oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang pelihara hidup saudara dan saya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun musim hidup kita, kita tahu ada pemeliharaan total dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita nggak takut lagi, kita nggak khawatir lagi, kita nggak cemas lagi dengan berbagai macam keadaan. Pandemi boleh kita lalui, tapi pada kenyataannya, sorry kalau saya boleh katakan saudaraku bahwa timbangan kita nggak ada yang turun. Iya kan? Berarti Tuhan tetap memelihara. Engkau tidak kelaparan, engkau tidak kekurangan, semuanya cukup. Sama-sama bilang sama saya, semuanya cukup. Dan itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Karena Alkitab saudara dan saya berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Sama-sama bilang sama saya tidak kekurangan apapun. Nah, saya mau bagikan seperti ini Bapak Ibu. Bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu ada di dalam perjanjian. Sama-sama bilang sama saya, perjanjian. Jadi setiap kali kita melihat Tuhan memelihara hidup kita, itu berdasarkan perjanjian. Apa sih janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Apa sih yang Tuhan sudah sampaikan dalam hidup saudara dan saya? Itulah perjanjian yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya yang akhirnya memelihara hidup kita. Karena Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan sebuah covenant, dengan sebuah perjanjian. Tidak di luar dari apa yang dia janjikan. Karena semua yang dia janjikan itu bukan lagi mudah-mudahan, tetapi pasti digenapi. Sama-sama bilang sama saya, pasti. Nah, itu sebabnya saya mau bagikan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu dalam Keluaran pasal 34. Dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama ayat ini ya saudara ya. Keluaran 34 ayat 27. Perhatikan. Kita sama-sama bacakan 3, 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah segala firman ini. Sebab apa? Berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau, dengan Musa dan dengan Israel. Berdasarkan apa Tuhan ikatkan perjanjiannya saudara? Kalau sesuai dengan ayat ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman. Berdasarkan firman kuikatkan perjanjian. Jadi semua basic yang Tuhan janjikan itu berdasarkan firman-Nya, enggak ada yang lain. Bagaimana kita bisa mengikatkan diri kita dengan perjanjian dengan Allah Sang Pencipta langit dan bumi kalau kita enggak pernah tertanam dalam firman-Nya? Karena semua yang dijanjikan itu basicnya adalah firman. Semua itu terikat dengan satu yang disebut dengan firman. Berdasarkan firman itu, maka Tuhan mengikatkan perjanjiannya dengan Musa dan dengan bangsa Israel. Berdasarkan apa? Firman. Jadi orang yang tertanam dalam firman akan tahu apa sih pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Karena landasannya adalah sebuah ketetapan atau perjanjian ya. Nah, kita lihat ada satu kisah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bagaimana ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka sebagian besar bangsa Israel semua tidak ada yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Padahal di Mesir ketika Tuhan keluarkan mereka dengan campur tangan Musa, maka Tuhan berfirman bukan hanya kepada Yosua dan Kaleb, yang memang notabene mereka berdua masuk ke tanah perjanjian, tetapi mereka semua bangsa Israel disampaikan pesan dan disampaikan janji bahwa aku akan membawa kalian ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan janji itu bukan hanya didengar oleh Yosua dan Kaleb yang memang mereka masuk,
Tetapi mereka semua mendengarkan janji Tuhan. Dan mereka berkata, yeah, amin. Kami bebas dari perbudakan. Tuhan pakai Musa dan Harun dan Miriam untuk membawa mereka keluar. Dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tapi apa yang terjadi? 40 tahun mereka diproses di tanah Mesir, di tanah padang gurun. Tetapi yang masuk, Alkitab katakan hanya Yosua dan Kaleb. Apakah mereka semua tidak menerima janji? No, mereka semua menerima janji. Hanya ketika dalam prosesnya untuk menantikan janji Tuhan, mereka failed. Tetot, gagal. Dari pihak Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Tetapi yang bisa menggagalkan janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, karena saya. Kok gak semangat gitu Bapak Ibu? Yang bisa membatalkan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, karena saya. Keputusan kita. Apakah kita mau lihat pemeliharaan Allah dalam hidup kita berdasarkan perjanjian ini? Atau kita mau menolaknya sambil berkata, no Tuhan, saya kurang yakin dengan perjanjian ini. Itulah yang dialami sebagian besar bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mana Tuhan yang besar yang katanya memelihara kita, membawa kita keluar dari tanah Mesir. Kok kami dibiarkan kelaparan? Kok kami dibiarkan kehausan? Masa kami dapat makan tapi setiap hari mana dan mana? Mana pemeliharaan Tuhan? Setiap hari Tuhan berikan mana kepada bangsa Israel untuk mereka tahu bahwa setiap hari Tuhan pelihara. Tetapi mereka melihat masa mana lagi, itulah manusia. Hidupnya gak ada ngucap syukurnya. Bagus dikasih mana. Bayangkan kalau tidak ada mana. Gak makanlah mereka. Setiap hari mana turun di depan perkemahan mereka. Mereka tinggal memungutnya, sehari cukup untuk sehari. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Tapi mereka komplain. Lebih baik kami pilih di Mesir lah. Di Mesir makan kami enak. Sekalipun mereka diperbudak. Bodoh amat. Yang penting kami makan kenyang. Manusia hanya mementingkan perut. Perut dan perut. Sehingga akhirnya berbicara. Kalau Tuhan pelihara, kenapa Tuhan biarkan perut kami lapar? Berarti Tuhan gak pelihara kami. Jadi pemeliharaan Tuhan hanya dibatasi dengan urusan apa? Perut. Kecil sekali pemeliharaan Tuhan kalau hanya bicara tentang perut, bicara tentang makan dan minum, saudaraku. Pemeliharaan Tuhan jauh lebih besar, bahkan destiny tujuan Tuhan jauh melampaui dari apa yang kita bayangkan. Tuhan bilang, aku akan membawa kalian masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang memang aku janjikan kepada sebelum kalian, yaitu Abraham, aku sudah perjanjian. Dan aku akan melihat itu pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kalian. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang sama Yosua. Dalam Yosua pasal 21, saudara lihat. Ayat 43 sampai dengan 45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Yakni negeri yang diapakan? Dijanjikannya. Jadi memang berdasarkan perjanjian itulah yang Tuhan kasih. Berdasarkan perjanjian itulah yang Tuhan berikan. Jadi bukan di luar perjanjiannya. Semua yang dijanjikan, itulah yang diberikan Tuhan. Tuhan janji akan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Di zaman Yosua tergenapi. Dalam kepemimpinan Yosua tergenapi. Itu soalnya Yosua bilang sama bangsa Israel. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44, perhatikan. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka apa? Keamanan ke segala penjuru. Dikatakan selanjutnya tepat. Sama-sama bilang sama saya tepat. Tidak menyimpang, tidak melenceng, tidak kurang dikit, tidak kelebihan. Tetapi apa? Tepat. Seperti apa? Seperti yang dijanjikannya. Jadi kembali lagi apa yang Tuhan buat itu hanya berdasarkan apa yang kujanjikan kepadamu. Tidak lain.
Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka sampai sekarang. Sampai kapan? Sekarang. Mau bangsa-bangsa mana bersatu, putus sampai sekarang. Karena memang itu yang udah Tuhan janjikan. Dan perjanjian itu mengikat. Dan itulah yang akan digenapi Tuhan. 45 yuk, kita baca sama-sama ayat 45. 3, 4. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya. Kasih tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan. Semuanya. Semuanya terpenuhi, tidak ada yang tidak dipenuhi. Nah, itulah yang menjadi landasan kita bahwa Tuhan yang memelihara hidup saya. Mungkin saudara bertanya, pendeta, tapi sorry nih, ayat 45 ini kan berkata khusus buat bangsa Israel, pendeta. Apakah itu berlaku buat kami yang memang tidak ada garis keturunan dari Abraham? Saya mau kasih lihat, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Keluaran, dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai dengan 29. Perhatikan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena apa? Iman di dalam Kristus Yesus. Oleh kanan kirinya bilang kamu anak Allah. Kelakuan jangan sama kayak anak setan. Loh, Alkitab bilang kita anak Allah. Anak Allah dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Kamu semua, saudara dan saya adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat 29 kita baca sama-sama. 3, 4. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya berhak. Tunjuk kanan kirinya, kamu juga berhak loh. Berhak menerima apa? Janji Allah. Sekalipun saudara dan saya bukan garis keturunan secara langsung darah dari keturunan Abraham. Tetapi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, engkau dicangkokkan sebagai Israel rohani. Yang juga, haleluya, menerima janji itu. Jadi janji itu diperluas bukan hanya untuk keturunan Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan-keturunan mereka selanjutnya. Tetapi janji itu juga dibuat oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Selama engkau datang sama Yesus, janji itu juga berlaku buat hidupmu. Nah, ini yang saya mau bagikan. Pemeliharaan Tuhan itu berdasarkan janji. Makanya firman Tuhan bilang dalam Yesaya 55 ayat 11, perhatikan. Yesaya 55 ayat 11 bilang begini. Demikianlah perkataan Tuhan ya, firmanku. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan yang kuhendaki dan mudah-mudahan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Amin. Gak ada mudah-mudahan. Sama-sama bilang sama saya, pasti dalam kekristenan tidak ada tuh kalimat mudah-mudahan. Yang ya hendaklah engkau katakan ya, tidak hendaklah engkau katakan tidak. Kita tahu dengan benar bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu yang terjadi. Ya mudah-mudahan itu dibangun berdasarkan keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan itu hanya kerjaannya si jahat untuk membuat kita akhirnya sama seperti bangsa Israel yang tidak mengalami janji Tuhan. Kenapa? Ragu.
Bener nggak sih Tuhan yang sama yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, memelihara hidup kita selama kita ada di padang gurun? Bener nggak sih? Makanya Tuhan selalu murka bagi mereka karena mereka selalu meragukan, bisa nggak sih? Tuhan sanggup nggak sih? Tuhan mampu nggak sih? Karena mereka hanya terfokus dengan apa yang mereka lihat. Mereka lihat ini padang gurun, Pak. Susah. Makan dari mana? Daging kita mau makan dari mana daging kita? Tuhan bilang oke, selama sebulan penuh aku akan kasih mereka makan daging. Musa sampai muter otak, caranya bagaimana? Dapatkah seluruh ikan di lautan memberikan mereka makan? 600 juta jiwa makan selama sebulan penuh? Gak bisa. Kambing domba bisa memberi mereka makan, gak cukup. Tapi Tuhan bilang, apakah engkau meragukan aku? Tuhan kirimkan burung puyuh, setiap hari bangsa Israel makan daging selama 1 bulan penuh. Sampai Alkitab bilang mereka muntah-muntah karena kerakusan. Tidak ada cara yang tidak pernah kita mengerti dalam kita mengiring Tuhan untuk Tuhan memelihara hidup kita. Caranya unik. Jadi jangan pernah batasi, oh Tuhan memelihara dia seperti ini. Bagaimana Tuhan memelihara saya? Berbeda, Tuhan pelihara si A dengan Tuhan pelihara si B dengan cara yang berbeda. Jadi bagian kita adalah hidup aja berdasarkan janji Tuhan. Jangan neko-neko. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, Yosua, jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri, berjalan lurus, kau akan berhasil dan kau akan beruntung. Itu aja yang kita lakukan, kerjakan aja bagianmu. Untuk Tuhan melihara saya, caranya bagaimana? Suka-sukanya Tuhan. Saudara, Tuhan pelihara Elia dengan cara yang unik. Pada masa kelaparan Tuhan bilang sama Elia, Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Aku akan memberi kau makan di sana. Elia pergi. Elia minum dari sungai Kerit. Tapi Elia berpikir, Tuhan kau mau kirim siapa untuk aku makan? Siapa yang Tuhan pakai saudara? Kalau nggak ada yang tahu saya balikin sekolah minggu lagi semua. Tuhan pakai burung gagak untuk memberkati, untuk makan, kasih makan Elia di tepi sungai Kerit. Setiap hari Tuhan kirimkan burung gagak untuk memberi Elia makan. Elia minum dari sungai Kerit. Selama masa kelaparan berlangsung, itu yang Tuhan buat. Caranya unik. Elia mungkin gak pernah berpikir burung gagak bisa makan, kasih makan manusia. Kalau sekarang kita yang makan burung. Burung dara lah, burung apa. Kemarin Elia dikasih makan sama burung gagak, saudaraku. Tiba-tiba masih berkepanjangan masa-masa kelaparan, sungai Kerit sudah mulai menipis. Elia mungkin berpikir, waduh burung gagak sih masih kasih makan. Tapi kalau air Kerit, sungai Kerit sudah mulai menipis, saya minum dari mana? Kan nggak mungkin kasih makan tanpa minum. Keseleklah saya. Akhirnya Tuhan sebelum sungai Kerit menipis, Tuhan bilang lagi dapatkan firman yang baru. Elia pergi ke wilayah Sidon. Aku telah menyuruh seorang janda yang kaya. Janda yang memiliki rumahnya besar, mobilnya banyak. Aku akan memberi kau mereka makan kamu di sana. Betul Tuhan bilang begitu? Janda itu janda miskin. Yang cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit. Yang ketika Elia datang, Elia bilang, kami setelah goreng ini juga kami mati. Untung Elia gak komplain sama Tuhan. Tuhan kayaknya Tuhan salah kirim janda deh. Bukan janda yang ini kali Tuhan maksud. Cara Tuhan itu gak pernah terpikirkan dengan otak kita. Jadi jangan kau membatasi cara Tuhan memelihara hidupmu, saudaraku. Yang sering kali membuat Tuhan gak bisa pelihara kita karena kita membatasi cara Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Dan itu yang Tuhan buat, Tuhan kasih mereka makan, baik janda di Sarfat anaknya maupun Elia. Makan sampai melewati masa-masa itu, Tuhan pelihara. Dan semua itu hanya didasari dengan satu, yaitu perjanjian. Apa yang keluar dari mulutku kata Tuhan, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Melainkan akan mengerjakan apa yang kukendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Itu aja pegang. Firman makanya
Ayo renungkan firman, ayo baca firman, ayo gali firman. Engkau akan tahu begitu banyak rahasia janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidupmu kalau engkau tahu. Tapi masalahnya ada orang gak mau tahu. Ya udah ya pendeta ya, gimana ya kalau saya baca Alkitab kayaknya wasting time banget sih, buang-buang waktu. Yang penting gue kerja, cari duit. Engkau hidup dipelihara oleh Tuhan, bukan oleh tanganmu. Betul, Tuhan pakai tanganmu. Tetapi Alkitab bilang susah payah tidak menambahkannya. Yang pelihara hidup saudara dan saya itu siapa? Itu Tuhan. Makanya hari Minggu cari Tuhan. Diberikan waktu khusus, ibadah. Datang beribadah, datang berbakti, datang cari Tuhan. Nah, saya mau bagikan ada beberapa janji Tuhan dalam kehidupan kita yang kita tahu betul ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Berdasarkan semua firman-Nya. Ya, jadi Allah kita adalah Allah yang mengikatkan janjinya, pribadinya dengan diri kita sebagai Allah yang berjanji. Yang pertama, Dia adalah Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang kita tahu. Ada banyak kita tahu bahwa Dia Allah Immanuel. Setiap kali Natalan kita tahu Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi sorry saudaraku, ada banyak dari kita masih ragu, benar gak sih Tuhan datang sama kita? Benar gak sih Tuhan menyertai saya? Tuhan, kalau Tuhan saya menyertai saya, kenapa Tuhan izinkan masalah yang susah? Kalau Tuhan sertai saya, kenapa Tuhan gak tolong ekonomi saya? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa Tuhan gak pulihkan rumah tangga saya? Ada begitu banyak pertanyaan sampai hari ini masih dipertanyakan sama orang percaya. Why? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa begini? Kenapa begitu? Kalau Tuhan menyertai saya. Lazarus, orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi sengaja Tuhan izinkan mati terlebih dahulu 4 hari diam dalam kubur, saudara. Maria dan Marta, saudaranya, kasih kabar, WhatsApp sama Tuhan Yesus. Guru, kalau udah ada WhatsApp kira-kira begitu kan, guru, balas dong, udah di ping, enggak ping mah BBM ya. Udah di iniin, kok enggak dibalas-balas ya guru. Udah sakit nih, sakitnya parah nih. Yesus bilang, sengaja aja gue tinggalin, biarin. Bayangkan sekarang kalau jemaat nih, Pak Gembala, udah sekarat nih. Iya, nanti 3 hari lagi gue datang. Iya, enggak datang besok Minggu itu. Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama, kita katakan saudara. Sampai apa? Mati. Makanya Maria bilang, guru, seandainya engkau ada saat ini mungkin saudara kita gak akan mati. Yesus bilang begini, memang gue sengaja tunggu dia mati. Kalau bahasa sekarang ya gitu kan kira-kira kan. Karena udah terlalu banyak mujizat, sakit sembuh udah banyak. Yang mati bangkit belum. Makanya sengaja Tuhan Yesus biarkan dia mati dulu. Akhirnya Yesus berteriak dari kejauhan, Lazarus keluar. Di situ heboh, viral. Karena model yang kayak gitu belum ada. Kalau yang cuman sakit sembuh udah banyak. Terkadang kita nggak ngerti cara Tuhan, saudaraku. Kita nggak ngerti, tapi cara Tuhan itu membuat kita terkagum-kagum. Jadi yang pertama, janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya, berdasarkan firman-Nya, Dia adalah Allah yang menyertai kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 bilang begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu bukan setahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, selama-lamanya. Kenapa Yesus perlu kasih Roh Kudusnya dalam hidup saudara dan saya? Karena kalau hanya pribadi Yesus, dia hanya pribadi ada dan di Israel. Tetapi ketika dia mengutus rohnya buat hidup saudara dan saya, roh yang sama yang saat ini ada di tengah-tengah kita, roh yang sama yang ada di tempat ibadah di mana saya mengembalakan, itu dia ada pada saat kita beribadah. Jadi itulah sebabnya Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dan dikatakan selanjutnya di ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Sebab itu kita dikatakan bait kudusnya Tuhan. Rumah, bait rumah
tempat kediaman Allah. Jadi kemana-mana tuh saudara sama-sama dengan Tuhan. Itu kalau saudara menyadari bahwa Tuhan ikut kemanapun saya berada. Tuhan ada dan Tuhan lihat apa yang orang tidak lihat ketika saya melakukan. Masalah kan ada banyak orang lebih takut CCTV daripada mata Tuhan. Iya kan? Lebih takut KPK daripada mata Tuhan. Aduh gue kalau kesedikin KPK gimana ketahuan gue. Gak pusing, kalau gak ada KPK gue hajar, gue sikat. Lebih takut mata Tuhan dong, karena Tuhan melihat. Alkitab bilang mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Bayangkan saudara, di tempat di mana orang tidak melihat saudara, Tuhan lihat. Karena rohnya itu ada dalam hidup saudara dan saya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah janjinya, aku menyertai kamu selama-lamanya. Enggak ada limitnya. Sampai kita kembali selesai di rumah kita yang lama ini, maka selama itulah Tuhan menyertai saudara dan saya. Karena itu pastikan, yang pertama, janji Tuhan dalam pemeliharaannya kita disertai Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai kita selama-lamanya, enggak ada tuh namanya istilah tempat basah, tempat kering, tempat lembab. Orang percaya itu enggak ada yang kayak gitu-gitu. Wah tempat ini basah pendeta, wah tempat ini kering. Kalau kering lu siram air, biar jadi basah. Buat orang percaya dimanapun Tuhan utus engkau berkarya, Tuhan tempatkan engkau berada, tempat itu diberkati. Gak peduli tempat itu orang bilang, wah tusuk sate, mau sate marangi, mau sate kodok, mau sate apa. Mau tempat itu dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Gak ada orang Kristen, orang percaya itu semua tempat diberkati. Jadi gak ada itu istilah-istilah nih, kita mesti lihat dulu nih anginnya angin jenis angin apa nih. Lu lihat sekarang ada gak kira-kira musim hujan? Gak ada, tapi hujan kan. Cuaca tuh unpredictable. Keadaan tuh gak bisa terprediksi. Tetapi hidup kita bukan berdasarkan keadaan. Hidup kita bukan berdasarkan omongan orang. Hidup kita bukan berdasarkan perasaan. Hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dasarnya firman, makanya ketahui banyak firman. Makanya kamu tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak mau, apa janji Tuhan. Kita pegang. Janji yang pertama, dalam pemeliharaannya dia Allah yang menyertai kita. Yang kedua, janji yang kedua dalam penyertaannya, dalam pemeliharaannya, dia Allah yang berjanji selalu mendengarkan doa kita. Saudara, perlu kita ketahui bahwa setiap doa yang kita naikkan itu didengar Tuhan. Makanya kalau ada apa-apa dalam ketakutanmu, kekhawatiran, nggak ada manusia yang nggak bisa khawatir, semua orang bisa. Khawatir itu normal, justru orang yang nggak punya kekhawatiran yang nggak normal. Hanya sekarang jadi pertanyaan, kalau engkau khawatir apa yang engkau buat? Engkau khawatir apa yang engkau lakukan? Apakah dalam kekhawatiranmu engkau stres? Apakah dalam kekhawatiranmu engkau terpuruk? Atau dalam kekhawatiranmu engkau serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan? Dan itu keputusan kita. Dalam segala kekhawatiran apapun. Saudara, suatu kali saya dipanggil sama rekan saya di Jakarta untuk melayani seorang pengusaha yang memang hancur hidupnya. Hancur. Utangnya jadi di mana-mana. Utangnya di mana-mana. Saya dikenalkan sama rekan saya yang memang juga rekan bisnis dengan dia, tapi dia seorang pendoa. Pak Pendeta coba sharing dulu sama dia. Udah, akhirnya laki-laki masih muda. Sebelumnya dia berusaha menghabiskan hidupnya dengan bunuh diri. Masih muda. Karena anak-anaknya sudah di luar kota, istrinya udah nggak kuat, dia nggak kuat. Jadi kalau usahakan, kalau lu udah kawin, menikah gini ya, jangan satu nggak kuat, dua-duanya nggak kuat, minimal satu mesti kuat, gitu. Kalau suami lagi lemah, istri topang. Kalau istri lagi lemah, suami topang. Jangan suami lemah ngeliat istri, ya ikut lemah lagi. Jangan sama kayak istrinya Ayub gitu, istri-istri ya. Udah suaminya lagi terpuruk, dimampus-mampusin, disyukur-syukurin, udah tinggalin aja Allahnya. Ngapain lu nggak ada tolongan-tulan itu? Jangan, justru harus topang. Nah orang ini dua-duanya terpuruk. Akhirnya kita doakan sama-sama. Lewat waktu berlalu saya tanya lagi sama rekan saya, gimana keadaannya? Puji Tuhan udah bangkit, puji Tuhan udah kuat. Saya tanya, usahanya udah pulih? Belum. Ekonominya udah pulih? Belum. Tapi kenapa dia kuat? Ya itu mungkin karena kita doa sama-sama.
Tahukah saudara, orang hidup akan lebih hidup ketika dia punya hope, ketika dia punya pengharapan. Tetapi sebaliknya orang akan mati sebelum dia mati ketika dia kehilangan pengharapan. Jadi pengharapan itu penting. Nah, kita berharap akan apa dulu? Kita berharap akan janji manusia. Ya, hanyutlah. Tapi kalau harapan kita kepada janji Allah yang katanya tadi tidak ditepati, semuanya digenapi, kita akan tahu sekalipun Tuhan berjanji dan dia menggenapi janjinya, kapanpun waktu itu terjadi, saya nggak tahu. Karena kan kita nggak pernah tahu nih janji Tuhan tergenapi kapan. Sama dengan berdoa. Kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita. Dasarnya apa? Firman. Coba kita lihat. Yeremia 29 ayat 12. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 12. Firman Tuhan bilang begini. Kita baca sama-sama. 3, 4. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kata Tuhan ya, maka aku akan mendengarkan engkau. Haleluya. Ya, mudah-mudahan aku mendengarkan kamu. Nanti kalau gue gak sibuk, gue dengerin deh. Bu, istri-istri, suamimu kadang ngedengerinmu, kadang juga enggak. Ya habis gimana Pak, istri saya ngomong terus. Gimana ya, saya mau mendengarin. Ya seperlunya aja saya dengerin. Tapi ada kabar sukacita. Ada satu telinga yang selalu mendengar doamu di sorga. Apapun keadaanmu, apapun pergumulanmu, doa. Karena ada satu pribadi yang selalu mendengar ketika semua orang tidak mau mendengarkan hidupmu. Satu ayat lagi, Yeremia 3:3. Ya, ayat-ayat ini Bapak Ibu bisa catat, ini janji. Jadi kita hidup juga berdasarkan janji ini. Ya, Yeremia 3:3, kita baca lagi sama-sama, 3-4. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Banyak hal yang tidak kita tahu, tidak kita ngerti dalam hidup ini. Tuhan, kenapa sih orang ini begini banget? Tuhan, kenapa sih ada masalah ini? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan begini? Banyak hal. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan kasih sesuatu dalam hidup kita. Oh, ternyata ini tujuannya. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata kita akan banyak tahu ketika kita berdoa. Dan landasan firman-Nya, landasan perjanjiannya, setiap doa yang umatku ucapkan, aku dengar. Jadi nggak ada alasan kita nggak berdoa. Kenapa orang malas berdoa? Karena buang-buang waktu. Ya kalau Tuhan dengar, kalau Tuhan nggak dengar. Hari ini saya berharap tidak ada lagi yang tidak berdoa. Semua berdoa. Landasannya kenapa? Karena setiap doamu didengar oleh Tuhan. Jadi pertanyaan begini. Tuhan, kalau dengar doa saya, kenapa pendeta nggak dijawab sampai sekarang? Kalau Tuhan dengar doa saya, kenapa sampai sekarang kok belum ada jalan keluar? Hei, di Alkitab bilang Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Perhatikan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Alkitab tidak menyebutkan kapan Tuhan jawab, bagaimana Tuhan jawab. Itu nggak ada di sini. Itu haknya Tuhan. Ada banyak dari kita pengen buru-buru dijawab Tuhan. Ada banyak dari kita pengen seperti ini aja Tuhan jawabnya. Ini aja caranya bagus loh begini Tuhan. Seakan-akan tuh kita yang Tuhan, dia yang anak. Tuhan bilang begini, oke tuker tempat aja lu di atas, gue di bawah. Kan kita kadang suka ngatur-ngatur Tuhan, kayaknya bagusnya begini deh Tuhan. Tuhan kayaknya dia pasangan hidup saya lebih baik nih Tuhan. Tuhan kayaknya kerjaan tempat ini yang lebih bagus. Tuhan yang ini lebih baik. Tuhan yang bilang, Tuhan repong banget sih lu. Bagian kita berdoa, that's it. Kapan Tuhan jawab, bagaimana caranya, itu bukan urusan kita. Amin. Ingat, bagianmu berdoa. Yang Tuhan pastikan, Tuhan dengar. Itu Tuhan pastikan, Alkitab mencatat. Dan 2, Tuhan pastikan, Tuhan jawab. Karena Alkitab catat, engkau berseru, aku mendengar, engkau berdoa, aku menjawab. Caranya bagaimana? Waktunya kapan? Tuhan bilang, nantikanlah Tuhan. Itu sebabnya kenapa ada Alkitab katakan,
Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak menjadi lelah dan berjalan tidak menjadi lesu. Apa itu menanti-nantikan? Tetap tunggu jawaban doa. Nggak pernah bosan berseru, nggak pernah bosan meminta. Doa aja. Yang penting bagianmu udah engkau kerjakan. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik, saudaraku. Kisah Maria Marta tadi. Waktu Tuhan itu, bukan waktu Maria dan Marta. Tuhan tahu bagaimana waktunya untuk air diubah menjadi anggur. Sekalipun ibunya udah bilang, ayo ini waktumu. Yesus bilang, waktuku belum tiba. Waktu Tuhan yang terbaik. Bagian kita apa? Berdoa. Bagian kita berseru. Karena ada jaminan yang Tuhan berikan. Engkau berdoa, aku mendengar. Engkau berdoa, aku menjawab. Yang ketiga, yang terakhir. Apa janji Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan atas hidup kita? Yang pertama, Dia Allah yang berjanji tidak akan meninggalkan kita. Yang kedua, Dia Allah yang berjanji untuk selalu mendengar doa kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, Dia Allah yang berjanji untuk selalu menerima kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kebutuhan terbesar manusia adalah penerimaan. Ada banyak orang, ada banyak istri-istri, ada banyak anak-anak. Itu tidak lagi sulit di rumah. Tidak lagi mau ada di rumah karena merasa tertolak. Nah, roh penolakan inilah yang sedang digencarkan di akhir zaman. Sehingga setiap kali ada yang merasa tertolak, iblis ambil. Lu merasa tertolak terhadap orang tua lu? Sini, ikut gua terima lu. Lu merasa tertolak? Sini, ikut gua. Lu merasa tertolak karena kebutuhan manusia adalah acceptance, penerimaan. Sehingga akhirnya orang yang rindu datang ke, makanya gini saudara, ada satu perkataan Yesus bilang begini, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Gak peduli siapapun yang datang sama dia terima loh. Bahkan wanita yang tertangkap tangan berzina pun, dia terima. Seorang pemungut cukai, dia terima. Seorang yang melakukan dosa, dia terima. Tetapi tidak terima setelah itu dia biarkan dosanya. No, jangan kompromi dengan hal itu. Yesus bilang sama perempuan yang kedapatan tangan berzina, aku juga mengampuni kamu, tapi pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus menerima pribadinya, tapi tidak membiarkan orang itu tetap tinggal di dalam dosanya. Penerimaan itu penting. Dan hanya ada satu pribadi yang selalu menerima saudara dan saya apa adanya. Dialah Yesus. Penerimaan itu yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Itu sebabnya Yesus pernah berjanji buat kita menerima kita. Yohanes 6 ayat 37. Ayat terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yohanes pasal 6 ayat 37 bilang, kita baca sama-sama, ayat terakhir ini ya. 3, 4. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Tuhan Yesus, akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Siapapun yang sudah datang kepada Yesus, dia akan dipegang Yesus. Siapapun dia yang sudah datang sama Yesus, dia tidak akan pernah dibuang oleh Yesus. Engkau boleh terpuruk hari-hari ini saudaraku. Engkau boleh sedang jatuh hari-hari ini. Tapi ketika engkau mau membuka hatimu, engkau mau datang kembali sama Yesus, Yesus tetap membuka tangannya kok. Selama masih ada kesempatan, datang sama Yesus. Karena orang yang datang sama Yesus tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Dan itu janjinya. Bentuk pemeliharaan Tuhan yang ketiga, yang terakhir. Dia selalu menerima saudara. Apapun saudara, siapapun saudara. Apapun latar belakangmu. Dia selalu menerimamu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari katakan ku percaya. Kau Tuhan yang tak pernah Yes. Menepati janjimu. menepati
Mari sama-sama angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang Tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari angkat tanganmu dua-dua, katakan pujian ini. Ku percaya, oh ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Biar musik main dengan sangat lembut. Saudaraku, Allah memelihara hidup kita berdasarkan covenant, berdasarkan perjanjian. Dia Allah yang berjanji, Dia juga Allah yang menggenapi apa yang Dia janjikan. Dia Allah yang berfirman, Dia akan melakukan apa yang Dia firmankan. Bukan berdasarkan siapa kita, tapi berdasarkan siapa pribadinya. Itu sebabnya ketika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa dimanapun kau ditempatkan Tuhan, apapun keadaanmu hari-hari ini, hidupmu tidak ditentukan oleh musim yang kau hadapi saat ini. Hidupmu tidak ditentukan oleh keadaan yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Namun hidupmu ditentukan apa yang dikatakan firman dalam hidupmu. Itu sebabnya biarlah hari ini kita diingatkan bahwa Dia adalah Allah yang berjanji menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Dia Allah menyertai kita, maka damai-Nya diturunkan atas kita. Kalau Dia Allah yang menyertai kita, maka sukacitanya dilimpahkan atas kita. Kalau Dia Allah yang menyertai kita, maka kita dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini kita juga diingatkan bahwa dalam pemeliharaannya, Dia Allah yang berjanji untuk mendengar doa-doa kita. Naikkan doamu kepada Tuhan. Karena dalam janjinya Dia mengatakan, doamu ku dengar, doamu ku jawab. Namun kita mesti sadari bahwa ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Kapan Tuhan menjawab, bagaimana caranya Tuhan menjawab, itu adalah bentuk kedaulatan Tuhan. Tapi sebagai anaknya kita percaya, setiap perjanjian yang diikatkannya kepada kita, bahwa doa kita didengar, Dia akan menjawabnya. Hari ini kita juga diingatkan firman Tuhan, bahwa Dia Allah yang selalu menerima keberadaan kita. Mungkin hari-hari ini kau sedang jauh dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau sedang terpuruk. Mungkin hari-hari ini kau sedang lemah. Mungkin hari-hari ini kau sedang kecewa dengan keadaan. Datang sama Tuhan. Dia Allah yang berjanji, orang yang datang kepadaku tidak akan pernah aku buang. Orang yang datang kepadaku akan selalu aku pegang. Dan orang yang datang kepadaku tidak akan binasa selama-lamanya. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jalani hidupmu berdasarkan firman. Ambil setiap waktu untuk membuat keputusan. Tuhan, aku mulai hari ini mau merenungkan firman Tuhan, sebab hidupku ditentukan oleh perkataan. Ambil kesempatan setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kau memulai segala sesuatunya. Karena hidupmu berdasarkan perjanjian, dan perjanjian itu diikatkan di dalam firman-Nya. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga biar firman termaterai dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami, sehingga hari-hari hidup kami semakin hari semakin mengikatkan diri kami kepada Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami tetap percaya janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Angkat tanganmu dua-dua, katakan kembali pujian ini. Tuhan, aku percaya janji-Mu terjadi dalam hidupku. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan
Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan. Bapak, kami tidak meragukan Engkau Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bahkan Engkau berjanji Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Kau berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau akan beri kelegaan. Bahkan di atas semuanya itu Tuhan, Engkau berkata, aku datang untuk memberikan hidup, hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa, itu kasih-Mu yang begitu besar sehingga Engkau mau mati bagi kami orang berdosa Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, biar firman ini boleh dimeteraikan di setiap hati kami Tuhan. Dan kami boleh pula menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati hambanya Bapak Pendeta Glenn Datu Heru Tuhan bersama Ibu. Tuhan berkati, lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya dan niat-niat orang jahat Tuhan. Dan kami percaya pelayanannya akan diberkati Tuhan. Tuhan akan terus menambahkan hikmat marifat Tuhan, sehingga pelayanan boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Tuhan akan menyertai dan melindungi mereka 1 minggu ke depan Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari apapun juga Tuhan yang membahayakan mereka Tuhan. Dan mereka boleh kembali bersama kami minggu depan di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Dan kami sebentar juga akan berpisah, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Terima kasih Bapak. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan melindungimu, Tuhan yang akan menyertaimu, Tuhan yang akan membelamu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. El Shaddai.